Selamat pagi, jumpa lagi di Berita Padang bersama saya, Afri Meriana. Sejumlah berita aktual dan menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama pagi ini. Seekor harimau Sumatera mati terjerat di Sungai Pua Agam. Bawa anak jemput ganja, seorang pria ditangkap polisi. Ganja itu untuk modal berjudi daring. Dua guru honor di Madrasah Ibtidaiyah Negeri 1 Padang diberhentikan tiba-tiba. Seekor harimau Sumatera atau nama latinnya Panthera tigris sumatrae mati terjerat di Sigaruntang, Nagari Sungai Pua, Palembayan Agam pada Kamis malam pekan lalu. Harimau Sumatera berkelamin betina itu diketahui hanya memiliki 3 buah kaki. Karena kaki kiri depannya putus akibat pernah terjerat beberapa waktu yang lalu. Harimau terjerat pada bagian leher hingga kehabisan napas dan tidak bisa tertolong lagi. Kalau melihat dari penampakan fisik, terutama pada kaki kiri yang telah pernah juga kena jerat dulu, kami perkirakan seperti itu. Kami pernah menemukan satwa ini juga melalui kamera trap, itu di daerah Pasialaweh, di Palupua, kemudian di daerah Marambuang. Dasar identifikasi kami, terutama yang morfologi yang sekarang ini, kami juga belum meneliti tentang corak belangnya, jadi kami belum bisa memastikan. Tapi dari ciri-ciri kaki kiri yang pernah putus. Bangkai harimau itu langsung dibawa ke rumah sakit hewan di Padang untuk diperiksa untuk memastikan penyebab kematiannya. Harimau Sumatera termasuk satwa dilindungi berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. Laude Johardio Anse melaporkan dari Agam. Hampir 200 kepala keluarga di Kelurahan Pegambiran Padang dalam 2 minggu terakhir ini kesulitan air bersih akibat kemarau panjang. Air bersih digunakan warga untuk kebutuhan sehari-hari, seperti mencuci pakaian, memasak, dan mandi. Untuk menanggulangi kekurangan air bersih itu, BPBD Kota Padang mengerahkan 1 unit mobil tangki air bersih dengan kapasitas 5.000 liter pada Sabtu pekan lalu. Warga pun berbondong-bondong membawa ember untuk menampung air bersih dan membawanya pulang. Petugas juga membantu warga mengangkat ember berisi air untuk dibawa ke rumah warga yang membutuhkan. BPBD Padang mencatat selama 2 minggu terakhir ada 2 kelurahan yang terdampak kesulitan air bersih, yakni di Kelurahan Rawang dan Pegambiran. BPBD Padang telah menyuplai kebutuhan air bersih kepada warga sejak 3 hari lalu. Untuk sekarang sudah 3 hari ini ya kita melakukan penyuplaian air bersih ke masyarakat. 2 hari yang lalu itu di Rawang, dan hari ini kita dapat laporan dari RT dan RW dan lurah ya di Kelurahan Pegambiran Ampalu. Pada siang hari ini kita mensuplai air bersih di lokasi Pegambiran Ampalu. Penyaluran air bersih ini akan terus dilakukan hingga tibanya musim penghujan. Alfi melaporkan dari Padang. Ribuan pelajar Madrasah Diniyah Takmiliyah Awaliyah atau MDTA dan Taman Pendidikan Al-Quran atau TPQ sekota Solo
Sabtu pekan lalu mengikuti pawai untuk memeriahkan puncak Pekan Muharram. Pawai dimulai dari halaman Masjid Agung Al-Muhsinin dan berakhir di Lapangan Merdeka yang menempuh jarak lebih kurang 2 km. Sambil membawa bendera merah putih dan bendera negara Palestina, para peserta terlihat sangat bersemangat mengikuti kegiatan itu. Dengan berjalan kaki, para peserta juga terdengar riuh melantunkan sholawat Nabi dan yel-yel sebagai bentuk dukungan kepada rakyat Palestina. Kegiatan ini merupakan penutup dari berbagai rangkaian kegiatan Pekan Muharram yang telah dilaksanakan sebelumnya dalam rangka menyemarakkan Tahun Baru Hijriah di daerah ini. Para peserta arak-arakan ini diikuti oleh seluruh murid dan para guru MDTA dan TPQ yang berasal dari seluruh masjid dan musala di Solo. Ini adalah ikut Pekan Muharram dalam rangka Tahun Baru Islam kan 1446, sekaligus Pekan Muharram dan juga ulang tahun kota. Jadi ini adalah cara kota Solo sekaligus untuk solidaritas kita kepada Palestina kan. Gitu ya, seluruh MDTA sekota Solo. Wali Kota Solo, Zul Elfian Umar mengatakan, kegiatan Pekan Muharram ini dilaksanakan dalam rangka memeriahkan Tahun Baru Islam. Berbagai kegiatan telah digelar sebelumnya, yaitu pawai obor, tablik akbar, berbagai lomba keagamaan, dan ditutup dengan pawai bersama. Anak-anak kita dari MDA, kemudian dari sekolah-sekolah semuanya, dari kelompok-kelompok pengajian, memeriahkan Tahun Baru Islam. Semangat ini kita menyongsong tahun baru dengan semangat yang lebih baik lagi, memberikan yang terbaik untuk bangsa dan negara kita ini. Nah, bagaimana Solo, khususnya Solo, betul-betul menjadi daerah yang berjuara, berkah, maju, dan sejahtera. Zul Elfian berharap dengan momentum Tahun Baru Islam ini dapat mendorong warga Solo untuk menjadi lebih baik dan bersemangat lagi dalam membangun daerah yang sesuai dengan moto berjuara, yaitu berkah, maju, dan sejahtera. Garnadi melaporkan dari Solo. Sebagai upaya penurunan angka stunting di Pasaman Barat, tim penggerak PKK bersama Dinas Kesehatan memeriksa dan memberikan makanan dan vitamin bagi anak-anak. Seperti yang dilakukan Puskesmas Kecamatan Sasak Ranah Pasisia di Jorong Pisang Hutan. Anak-anak diukur tinggi badan, berat badan, hingga memberikan vitamin dan sayuran. Selain balita, remaja putri juga diperiksa berat badan, tinggi badan, dan pemeriksaan kesehatan lainnya. Menurut Kepala Puskesmas, pencegahan stunting mulai dari remaja putri, calon pengantin, ibu hamil, bayi, dan balita secara berkelanjutan. Selain itu, ada juga pemeriksaan kesehatan gratis untuk lansia, seperti mengukur tekanan darah, gula darah, dan lainnya. Puskesmas juga memberikan sosialisasi kepada warga bagaimana cara merawat anak agar tidak terkena stunting. Kami dapat untuk pengalaman berobat gratis seperti ngecek gula, kolesterol, dan asam urat. Terus penyuluhan untuk gimana mapakan cara masuk pola anak supaya tumbuh kembang lebih baik, lebih sehat. Ada, kami juga mengukur tinggi berat badan anak, berat badan sama tinggi berat badan anak. Langkah untuk pencegah stunting ini kami dari Puskesmas yaitu membuat suatu inovasi yang mana inovasi itu kami beri nama yaitu Ceting Rematri, artinya yaitu cegah stunting dimulai sejak remaja putri. Jadi untuk mencegah stunting ini kita mulai sejak dari remaja putri, kemudian ke calon pengantinnya, kemudian ke ibu hamilnya, kemudian ke bayi, balita, dan berkelanjutan. Menurut data Dinas Kesehatan, dalam 3 tahun terakhir, angka stunting di Pasaman Barat turun secara drastis. Pada tahun 2022, sekitar 35,5
4,5%. Dan hingga bulan Juni tahun ini, angka stunting telah turun 11% menjadi 24%. Sebenarnya stunting Kabupaten Pasaman Barat memang cukup tinggi, tetapi untuk periode bulan ini sudah menurun dari 35 sudah mencapai ke 24%. Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat terus berupaya untuk menurunkan angka stunting hingga mencapai angka 19% pada akhir tahun 2024. Sedangkan secara nasional, pemerintah menargetkan angka stunting di negeri ini hanya 14%. Safatul Ulum melaporkan dari Pasaman Barat.